masalah rezeki, masalah harta adalah suatu hal yang sangat wajar bagi seorang manusia suka dengan harta, suka dengan aset, suka dengan kekayaan, ingin tidak hidup dengan kekurangan. Ya, dan Allah sudah menyebutkan tentang sifat manusia dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada al-khair. Al-khair di sini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan harta. Itu kecintaannya terhadap harta sangat kuat, ya, sangat kuat. Oleh karenanya wajar jika kemudian orang-orang khawatir dengan kemiskinan, kemudian berusaha mencari harta, karena namanya kemiskinan adalah suatu hal yang tidak mengenakan, suatu hal yang tidak mengenakan, apalagi sampai seorang tidur dalam kondisi lapar, ya. Kemudian terkadang bukan dia saja yang lapar, terkadang istrinya ikut lapar, anak-anaknya ikut lapar, maka ini suatu perkara yang sangat menyedihkan. Karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal ju'." Fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa lapar, karena itu adalah teman tidur yang paling buruk, ya. Seorang tidur dalam kondisi lapar, terkadang bukan cuma dia, bahkan keluarganya juga lapar. Kenapa? Karena kekurangan harta. Makanya kita dapati dalam banyak hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada kefakiran, seperti dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," adalah Rasulullah sallallahu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillah wal dhillah wa a'udzubika min an azlim aw uzlam." Yang artinya, Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran, ya, dari memiliki sedikit, dari kehinaan, dan aku berlindung kepada Engkau dari berbuat zalim atau dizalimi oleh orang lain. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah akibat kekayaan dan juga dari fitnah yang timbul gara-gara kemiskinan. Kita tahu kemiskinan terkadang menghalangi orang dari banyak kebaikan, terkadang menghalangi seorang dari ibadah, ya, bahkan terkadang menjerumuskan orang dalam kemaksiatan, ya, dalam pencurian dan yang lainnya, ya. Ya, terkadang seorang menjual dirinya gara-gara alasan kemiskinan dan yang lainnya. Oleh karenanya kemiskinan, ya, kefakiran adalah perkara yang secara naluri manusia tidak disukai. Oleh karenanya manusia wajar jika kemudian suka dengan harta, mencari harta, ya. Tentunya itu pun diatur oleh syariat, tetapi keinginan kita memiliki aset, memiliki harta adalah suatu perkara yang natural, suatu perkara yang manusiawi. Kita tidak perlu ngaku-ngaku saya tidak butuh harta. Saya rasa mungkin ada, tapi itu sangat langka, ya. Tapi kalau orang Bandung, wallahu alam, ya. Saya rasa kita semua butuh dengan apa? Dengan harta. Oleh karenanya doa untuk minta rizki banyak, ya. Nabi SAW setiap pagi berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala." Setiap pagi Nabi berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepada Engkau rizki yang baik, ya. Dan aku mohon kepada Engkau amal yang diterima." Bahkan dalam solat kita selalu berdoa tatkala duduk di antara dua sujud, ya, warzuqni, ya. Wa'afini wa'fu anni, warzuqni, ya. Ya Allah, berilah rezeki kepada aku. Kita baca setiap duduk di antara dua sujud. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pentingnya rezeki, ya, sampai para anbiya dahulu juga mendoakan keluarga mereka untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan putranya dan istrinya di kota Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku, yaitu keluargaku, di lembah ini yang tidak ada tumbuhan sama sekali, agar mereka bisa menegakkan salat,
Ya Rabbku, ya, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, itu rindu kepada kota Mekah. Warzuqhum minas samarat, dan berilah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Kalau perkaranya rizki bukan perkara yang penting, ngapain Nabi berdoa tiap pagi? Ngapain setiap solat Nabi berdoa? Ngapain Nabi Ibrahim tidak mendoakan keluarganya? Ya, dia seorang mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan keluarganya. Ingin Allah memberi rezeki kepada kita, kepada keluarga kita, ya. Apalagi keluarga akan kita tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah, suatu hal yang sangat wajar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari rezeki, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka pergilah ke penjuru bumi, ya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya rezeki kita sama-sama tahu, ya. Kalau antum enggak punya rezeki juga mau ikut pengajian susah, ya enggak? Enggak punya motor mau ikut pengajian susah. Enggak punya kuota, enggak bisa nonton juga di YouTube, susah. Jadi memang rezeki kita perlukan ini. Tapi yang kita mau adalah rizqon thayyiban, rezeki yang baik. Jadi ini pembahasan penting bagi kita semua, ya. Bagi saya, bagi antum, ya. Karena setiap kita punya tanggung jawab, ya. Bagi yang jomblo juga penting, ya, biar dapat rezeki istri yang soleha, ya. Bagi yang punya perusahaan juga perlu berdoa, ya, agar, ya, misalnya perusahaannya stabil, agar dia bisa mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini semua menunjukkan akan pentingnya pembicaraan kita tentang rezeki. Baik. Hal berikutnya yang ingin saya sampaikan sebelum kita menyampaikan tentang kunci-kunci rezeki, bahwasanya kita harus sadar rezeki itu tidak terbatas pada materi. Rezeki itu anugerah kalau bahasa kita, anugerah karunia, ya. Anugerah karunia, ya. Dan Allah memberikan kita banyak karunia, ya. Banyak karunia, ya. Yang masing-masing karunia tersebut adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri, ya. Ya, di antara karunia misalnya berupa aset, ya, rezeki, harta, ya. Di antaranya misalnya anak yang soleh, ya. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang baik. Seorang punya anak yang soleh itu rizki yang luar biasa, rizki yang menopang hidupnya, rizki yang membuat dia bahagia. Di antara rizki juga seperti istri yang solehah, suami yang soleh. Kata Nabi SAW, arba'atun minas sa'adah, 4 perkara, atau arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Di antaranya apa? Zaujatun salihah, ya. Istri yang salihah. Di antaranya baitun wasi', rumah yang luas. Di antaranya markabun hani, ya, itu tunggangan yang enak untuk dinaiki. Itu di antara rizki, ya. Kalau seorang memiliki istri yang salihah, ya, di zaman sekarang ini, maka itu adalah nikmat karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Terkadang seorang memiliki rumah yang banyak, rumah yang luas, tapi kalau ternyata istrinya tidak soleha, tiap hari ngomel, tiap hari nuntut macam-macam, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya, tidak pernah menghormati suaminya, ya, kebahagiaan itu rasanya hambar gara-gara dikotori dengan istri yang seperti ini, ya. Ya. Istrinya kalau masuk rumah seperti macan, ya. Kalau keluar rumah seperti kelinci, Masya Allah. Kalau sama orang lain ramahnya luar biasa. Janganlah sama orang lain, sama Gojek saja ramah. Gojek, tukang bakso ramah, ya. Mas, tambahin 1 piring, Mas, 1 mangkok lagi, Mas, ya. Sama suaminya mencak-mencak. Jangan-jangan suaminya berdoa semoga menjadi tukang bakso biar suaminya, istrinya ramah sama dia. Sebagian wanita seperti itu. Tapi kalau seorang laki sudah mendapatkan istri yang solehah, maka itu rezeki yang luar biasa. Ya, kalau dilihat maka menyenangkan, ya. Kalau kita jauh rindu ingin bertemu dengannya, hari terasa hambar kalau kita tidak mendengar suaranya, itu rezeki luar biasa. Makanya kalau ada istri antum solehah seperti itu,
pegang erat-erat, ya. Pegang erat-erat dan gigi dengan geraham kalian kuat-kuat. Karena jarang ya istri-istri salehah seperti itu ya. Jadi jangan kita batasi bahwasanya rezeki hanya pada harta. Ya, karena kalau orang hanya membatasi rezeki pada harta, terkadang dia tidak pandai bersyukur. Padahal rezeki itu banyak ya. Kita dikasih hidayah oleh Allah, rezeki yang luar biasa hidayah. Kita diberi qanaah, kanzun, rezeki yang luar biasa yang tidak bisa dilawan oleh apapun, rasa qanaah dalam diri ya. Jadi kesehatan luar biasa ya. Kesehatan. Ada orang subhanallah cari uang sebanyak-banyaknya, dia ingin makan enak. Begitu dia cari uang, dia kaya, waktunya makan enak dia sakit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan anu, enggak boleh. Bayangkan. Dia bisa masuk ke rumah sakit yang termahal. Dia bisa beli obat yang termahal. Dia bisa bayar dokter yang termahal, tapi tetap aturan berlaku, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Antum makan apa saja? Mau di pinggir jalan, mau kolesterolnya banyak, antum sikat aja. Tahu-tahu mati. Jadi maksud saya kesehatan untuk rezeki yang luar biasa. Jadi kalau seorang tidak membatasi rezeki hanya pada materi, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum." Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Jangan selalu lihat ke atas, tapi lihatlah ke mana? Ke bawah, karena itu akan buat kalian tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Perkara berikutnya yang saya sampaikan juga ya. Bahwasanya rezeki memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita tidak akan tertukar ya. Kalau Allah kasih rezeki kita akan dapat. Kalau kita berusaha namun bukan rezeki kita, maka bukan rezeki kita. Seorang sudah makan enak, tahu-tahu dia muntah, ya sudah itu berarti bukan rezekimu, makanya keluar lagi. Itu bukan rezekimu. Bukan rezekimu. Tapi kalau itu rezekimu maka akan sampai kepadamu ya. Ya, tentu ada aturannya, itu kau berusaha, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu ya. Tapi rezeki maktub sudah tercatat sebelum engkau keluar di muka bumi ini, Allah sudah mencatat rezekimu. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, tidak ada ya satu binatang melata pun di atas muka bumi ini. Jangankan antum manusia, ya. Binatang melata di atas muka bumi ini. Apakah ulat di dalam tanah ataukah ikan di dasar lautan, di dalam batu ya, di dasar lautan, semuanya sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di akhir ayat, kullun fi kitabim mubin, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kita harus tahu rezeki kita sudah tercatat. Tinggal cara kita bagaimana berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut ya. Kemudian juga ya, jadi kalau hewan saja Allah sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia ya. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Mas'ud masyhur dengan hadis Shadiqul Masduq ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana perjalanan nutfah kemudian menjadi janin dalam perut seorang wanita ya. Kemudian Nabi sampaikan ya tatkala sudah mencapai usia 120 hari, maka fayursalu ilaihi malak, maka dikirim kepadanya malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi. Di antara 4 perkara tersebut disuruh catat tentang rezekinya. Jadi sebelum Anda keluar dari perut ibu Anda menuju alam semesta ini, Anda sudah dicatat rezekinya sekian-sekian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sungguhnya malaikat Jibril memberi wahyu ke dalam hatiku, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Bahwasanya satu jiwa tidak bakalan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Jatahnya harus selesai ya, baru sempurna rezekinya ya.
baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya belum selesai jatahnya, dia tidak bakalan meninggal dunia. Ini harus kita yakin. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia disempurnakan rezekinya. Ala fattaqullah. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fi talab, dan cari harta dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan gara-gara kalian merasa rezeki lambat lantas kalian mencari dengan cara yang haram. Rezeki kalian akan datang dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram akan datang. Anda menempuh dengan cara halal akan datang, dengan menempuh cara haram juga akan datang. Kalau begitu pilih dengan cara yang halal, ya. Tidak akan meninggal kecuali rezeki sudah dipenuhi. Saya dulu pernah dengar guru saya cerita, ada seorang dia jatuh di sebuah lubang atau di semacam sumur, kemudian ditolong oleh orang, kemudian dia haus, akhirnya dikasih susu. Setelah minum susu, ditanya, gimana tadi kamu jatuh? Dia praktekkan, tadi saya beri di sini, terus saya jatuh lagi dia. meninggal dunia. Kali ini jatuh kedua meninggal dunia. Kenapa dia belum mati? Masih ada sisa 1 gelas susu yang belum dia dapatkan. Rezekinya harus sempurna dulu, baru dia meninggal dunia. Antum tidak usah khawatir, ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Kalau seandainya anak Adam kabur dari rezekinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia kabur dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, maka rezekinya akan mengejarnya sebagaimana maut akan mengejarnya. Dan kita sudah tahu yang dicatat oleh malaikat tatkala kita dalam janin, di antaranya adalah bikatbi rizqi wa ajalihi, dicatat rizki dan ajal. Kita ini yakin tentang ajal luar biasa, tetapi yakin tentang rizki kurang. Bukankah kita semua yakin kita bakalan meninggal? Kita sering bilang kalau belum ajalnya tidak akan meninggal dunia, ya. Ya meskipun kita berusaha berobat, tapi kita tahu kalau belum ajal kita tidak bakalan meninggal. Tapi kalau sudah ajal, kita mau berusaha, mau pakai safety yang luar biasa, keselamatan, mau olahraga dengan tubuh yang sehat luar biasa, kalau waktunya meninggal juga. Kenapa meninggal? Terlalu sehat. Terlalu sehat meninggal. Terlalu banyak olahraga, ya macam-macam. Kalau Allah sudah ingin cabut nyawa seorang, dia akan meninggal, dan kita sangat yakin dengan ajal. Nah, seharusnya keyakinan kita terhadap rizki sama dengan keyakinan terhadap ajal, karena dia dua perkara yang sama. Dia adalah dua perkara yang sama. Sama-sama dicatat tatkala kita masih dalam janin, ya. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Malaikat mencatat rizkinya dan malaikat mencatat ajalnya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Sebelum kita membicarakan tentang kunci pembuka rezeki, ya. Namun para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, meskipun rezeki sudah dicatat, ya. Meskipun rezeki sudah dicatat, ya, dan kita pasti akan dapat rezeki kita, ya. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin, ya, la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata di atas muka bumi yang dia tidak bisa mengatur rezekinya. Allah yang kasih rezeki kepada binatang tersebut dan juga kepada kalian. Allah ingin jelaskan bahwasanya rezeki sudah terjamin, ya. Jangankan antum, hewan saja. Hewan yang enggak punya akal cerdas seperti antum, ya. Dia enggak tahu, dia hanya berjalan dengan nalurinya tapi dapat rezeki. Dia dapat rezeki padahal dia tidak punya akal untuk mengatur ini, tapi dia dikasih rezeki. Kata Allah, Allahu yarzuquha, Allah yang beri rezeki kepada hewan tersebut, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apalagi kalian yang punya akal, bisa berfikir, bisa berbuat, bisa bertindak, ya, maka Allah juga mengatur rezeki kalian. Tetapi meskipun rezeki sudah tercatat, tetap kita harus berusaha. Sebagaimana kita tahu ajal sudah tercatat, tapi kita berusaha untuk sehat. Kita berusaha untuk sehat, ya. Tapi umur tidak akan ditunda. Dan juga tidak akan dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimu sa'atan wa la yastakhirun. Ya, kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tetapi bukankah kita berusaha, bukankah kita makan supaya sehat. Jangan kita bilang, wah, lagi sakit Pak, iya sakit. Enggak berobat, enggak. Ajal di tangan Allah. Ya.
Waktunya mati ya mati. Saya enggak berobat sembuh. Kalau belum waktunya, saya enggak bakalan mati. Itu namanya konyol seperti itu ya. Berarti ajalmu sampai sini sebabnya mati konyol kan jangan masalah. Jadi maksudnya kita yang logis. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ajal sudah tercatat dan kita berusaha untuk sehat, berusaha menghindar dari mara bahaya ya. Maka demikian juga rezeki sudah tercatat tapi kita berusaha untuk mencarinya. Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita tahu al-arzaq biyadillah, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan semua orang kaya dan Allah tidak menjadikan semua orang miskin. Allah menentukan rezeki masing-masing. Si fulan dapat seberapa, si fulan dapat seberapa, ya. Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita dapat apapun, dapat kebetulan lagi sempit rizki, lagi lapang rizki, tetap kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Kata Allah, betapa banyak binatang melata di atas muka bumi, dia tidak bisa mengatur rizkinya. Allah yang beri rezeki kepadanya, wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Allah mengetahui jeritan hewan-hewan tersebut kalau mereka kelaparan, Allah tahu. Allah dengar meskipun dia di dasar lautan, meskipun dia dalam lubang dalam bumi, Allah tahu. Dan Allah mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Makanya Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan wa huwas samiul alim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Allah tahu antum kesulitan, Allah tahu antum berdoa. Tapi Allah berikan rezeki kepada antum sesuai dengan yang pas buat antum. Yang ini lebih baik bagi antum. Karena tidak semua orang diberi rezeki yang banyak kemudian dia semakin bertakwa kepada Allah. Betapa banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Falamma atahum min fadli bakhilu bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang berkata, berjanji di hadapan Allah, "Ya Allah, kalau Allah berikan kepadaku rizki, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh." Tatkala Allah berikan apa yang mereka minta, tiba-tiba mereka pelit, tiba-tiba mereka lupa. Betapa banyak orang nanti kalau saya punya rezeki lancar, saya mau hajikan ibu saya, mau umrohkan, ternyata begitu dikasih duit, lupa. Saya ini sulit sekarang ikut pengajian karena banyak dagang. Nanti insya Allah kalau dagang saya maju, saya ikut pengajian. Malah enggak ikut pengajian sama sekali. Itu banyak seperti itu. Maka Allah kasih rezeki sesuai dengan yang pantas bagi kita, jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi ibadihi khabirum basir." Kalau Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya, semua dijadikan kaya, labaghaw fil ard, maka mereka akan zalim di atas muka bumi, melampaui batas di atas muka bumi, sombong di atas muka bumi. Ini benar itu. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan pada setiap orang sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Allah Maha khabir terhadap hamba-hambanya. Allah tahu, khabir itu Allah tahu secara detail. Si fulan dapat berapa yang wajar, si fulan pantasnya dapat seberapa. Ya, betapa banyak orang subhanallah tadinya tawadhu tiba-tiba sombong. Baru naik jabatan angkuh. Ya. Baru bisa beli motor padahal kredit sudah sombong luar biasa. Apalagi udah punya mobil motor yang apa? Nah, itu sudah kadang-kadang dia enggak bisa jaga dirinya. Ya. Pakai baju keren jalan semua orang lihat. Kadang-kadang dia enggak bisa menjaga dirinya. Ya. Allah tahu ya. Maka kita berusaha berdoa mencari rezeki dan Allah sudah berikan kunci-kunci untuk dapat rezeki, tapi apapun yang Allah berikan kepada kita husnudzan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang ustaz itu orang kaya aja enggak pernah bertakwa dikasih rezeki banyak. Itu istidraj. Istidraj. Allah berikan mereka dunia. Makanya waktu Nabi SAW ketemu Umar bin Khattab, Nabi tidur dalam kondisi di tikar, kemudian ada bekas-bekas. Kata Umar, "Ya Rasulullah, kenapa tidak diganti dengan ini? Kenapa tidak minta kepada Allah? Sementara Romawi dan Persia mereka diberikan dunia." Nabi marah. Ya, mereka dunia buat mereka, kita kenikmatan di mana? Di akhirat. Kalau kita dapat bagian apapun, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja para hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala.